warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, para alim ulama, asatidzah, tokoh masyarakat dan jamaah salat subuh Masjid Raya Telaga Kahuripan, rahimakumullah ajma'in. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Syukur alhamdulillah kita dijaga iman Islamnya oleh Allah, diberikan kesehatan untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Semoga hari-hari kita di bulan Ramadan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan mudah-mudahan endingnya di akhir Ramadan kita diangkat oleh Allah kepada derajat takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita sama-sama belajar tentang konsep zuhud dan implementasinya. Dalam kajian tasawuf ada istilah maqamat atau tangga-tangga spiritual. Umumnya meskipun di tengah-tengah itu berbeda-beda, para ulama tasawuf bersepakat tangga awalnya adalah tobat. Itu tangga kritis pertama, artinya berhasil tidaknya seorang salik, seorang pejalan spiritual yang ingin mendekat kepada Allah dan sampai kepada Allah, dia harus berhasil melewati tangga tobat. Setelah tangga tobat, yang biasanya dianggap tangga kritis berikutnya adalah tangga zuhud. Mudah-mudahan kita bisa bahas pada kesempatan kali ini apa sebetulnya zuhud dan bagaimana implementasinya, dan mengapa zuhud pernah dituduh sebagai penyebab kemunduran umat Islam, itu ya. Termasuk Imam Al-Ghazali, salah satu tokoh yang dituduh lewat buku-bukunya menjadi penyebab kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kita coba kaji, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memahami zuhud dengan lebih tepat dan bisa mengimplementasikannya. Kita mulai dengan mengkaji beberapa ayat Al-Quran. Kalau kita kutip beberapa ayat Al-Quran dan juga nanti hadis Nabi, memang kita akan menemukan beberapa ayat Al-Quran yang bernuansa asketis terhadap dunia. Di antaranya Quran surat ke-57 Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setelah Allah memberikan i'lam agar diketahui bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau serta perhiasan, berbangga-bangga dan berlomba-lomba dengan banyaknya harta dan anak-anak. Itu perumpamannya seperti tanaman-tanaman yang mengagumkan para petaninya, penanamnya, lalu kemudian menjadi kering, menguning, dan akhirnya hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras
ada ampunan dan ada keridhaan Allah. Lalu ditutup dengan penutup ayat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Di ayat lain misalnya surat ke-29 Al-Ankabut 64, nuansa yang sama ya. Asketis terhadap dunia, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sendagurau, dibalik susunannya ya, sendagurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Kita kutip 3 ayat terakhir surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sendagurau, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Inilah barangkali yang kemudian menimbulkan pemahaman kurang tepat di antara sebagian kaum muslimin terhadap dunia. Akhirnya zuhud dimaknai sebagai tarkud dunia, meninggalkan dunia, karena dunia ini hina, rendah. Memang arti katanya dunia itu rendah, ad-dunia itu rendah artinya. Lalu ketika buka hadis-hadis Nabi, misalnya dikutip beberapa hadis Nabi, ternyata menemukan nuansa yang sama ya, nuansa asketis terhadap dunia ini. Ma masalud dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyanzur bima yarji'. Perumpamaan dunia terhadap akhirat itu seperti kalian mencelupkan jemari kalian ke dalam sungai, lalu perhatikanlah apa yang tersisa. Artinya air yang menempel di jemari kita itulah dunia, sedangkan air yang di sungai besar itulah adalah akhirat. Itu perbandingannya. Hadis kedua, lau kanatid dunya tazina indallah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma'in abada. Sekiranya nilai dunia itu di sisi Allah ya, timbangannya di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum ya, kepada orang kafir meski seteguk selamanya. Artinya dunia ini tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk nilainya di sisi Allah. Terakhir, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin maitatin qad alqaha ahluha faqala walladzi nafsi biyadihi la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadhihi 'ala ahliha. Jadi satu ketika Rasulullah berjalan bersama para sahabat, lalu ketemu bangkai, seonggok bangkai ya. Lalu Nabi bilang, sungguh ya dunia ini memberikan perumpamaan ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dunia ini di sisi Allah tidak lebih ya, seperti seperti maitah itu, seperti bangkai ini bagi pemiliknya, bangkai kambing bagi pemiliknya. Jadi diumpamakan dunia ini seperti seonggok bangkai kambing. Nah, nuansa-nuansa asketis ini barangkali yang kemudian melahirkan pemahaman yang kurang tepat ya, terhadap dunia, sehingga karena pemahamannya juga kurang tepat melahirkan perilaku juga yang kurang tepat. Akhirnya sebagian di antara muslimin meninggalkan kewajibannya terhadap urusan dunia dan seterusnya. Inilah barangkali yang sempat digeneralisasi bahwa biang kerok dari kemunduran umat Islam adalah zuhud
yang diajarkan oleh para sufi, satu diantaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kita coba bedah dalam waktu yang terbatas. Sesungguhnya nuansa-nuansa asketis dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam memandang dunia itu bukan dimaksudkan agar umat Islam meninggalkan dunia dan mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap urusan dunia. Bukan itu yang diinginkan. Tetapi yang diinginkan adalah mencerabut dunia dari hati umat Islam, dari hati kaum muslimin. Jadi itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Betapapun mereka hidup di dunia, mungkin dititipi oleh Allah harta yang banyak, sebagiannya lebih sedikit dan seterusnya. Tetapi bukan soal banyak atau sedikitnya, melainkan apakah dunia itu merasuk dalam kolbunya atau hanya dalam genggaman tangannya. Nah, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah agar dunia itu dicerabut dari kolbu kaum muslimin. Jangan sampai dunia itu sedikit pun merasuk ke dalam kolbu kaum muslimin. Itu yang diinginkan. Dan tidak ada cara yang paling efektif untuk mencerabut sesuatu dari kolbu seseorang melainkan dengan menilai rendahnya sesuatu itu. Kalau kita memasukkan dalam hati kita sesuatu yang dicintai, itu pastikan sesuatu yang itu adalah memang mulia, layak untuk dimasukkan dalam kolbu kita. Makanya dalam senandung zikir yang sering disenandungkan oleh para artis nasyid itu kan, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, gitu ya. Jadi di hati itu enggak ada lain selain Allah. Itulah yang dimaksud oleh ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang bernuansa asketis terhadap dunia ini, bukan agar muslimin meninggalkan dunia, tetapi mencerabut dunia dari kolbu. Karena akan beda konsekuensinya. Seseorang yang dunia merasuk dalam kolbunya, meskipun dunia sedikit di tangannya, dengan seseorang yang dititipi oleh Allah harta banyak tetapi tidak masuk ke dalam kolbunya, itu akan beda dalam perilaku pengamalan kesehariannya, pengamalan keberagamaannya. Nah, ini yang sebetulnya diinginkan oleh Al-Quran dan hadis menurut penjelasan para ulama sufi. Nah, kita coba lihat di Tanbihul Mughtarin, ya, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ini ulama besar, mengutip perkataan Abu Hurairah. Jadi yang diinginkan itu bukan meninggalkan dunia, tetapi hati-hati berjalan di dunia. Hati-hati tentu beda dengan meninggalkan, karena dunia itu ibarat kebun mawar berduri, ya, menarik perhatian, ya, menggoda pandangan, bahkan juga mungkin memikat hati untuk memetik sebanyak-banyaknya. Maka kita dipesankan agar hati-hati, karena kalau tidak hati-hati, durinya akan menusukmu. Jadi mawas diri. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Jadi zuhud bukan tarkud dunia. Maka di antara makna zuhud yang kita kutip, tarku maili ila dunia. Jadi zuhud itu adalah meninggalkan kecenderungan hati kepada dunia, bukan meninggalkan dunia. Beda meninggalkan kecenderungan hati kepada dunia. Bisa jadi dunia ada di tangannya. Seperti Syekh Abu Hasan Ali Sazili, ya, pendiri Thariqat Saziliyah, itu beliau orang kaya. Bayangkan, pendiri Thariqat, guru besarnya Thariqat, kalau Thariqat Qadiriyah kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ya selevel itulah. Tetapi orang kaya raya. Beliau salah satu panglima perang pasukan muslim pada masa perang salib. Orang kaya raya. Nanti kita bahas bagaimana sesungguhnya tampilan zuhud itu di slide berikutnya. Atau zuhud itu adalah khalasul qalbi min syawaibid dunya, mengosongkan hati, memurnikan hati dari kotoran-kotoran dunia. Jadi kita tidak menafikan bahwa dunia ini banyak kotorannya, banyak penyakitnya.
Nah, yang diminta adalah kosongkan hati dari kotoran-kotoran dunia itu. Bukan meninggalkan dunia sama sekali, meninggalkan urusan kewajiban dunia kita, sehingga dunia kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Bukan seperti itu. Jadi dengan kata lain, zuhud itu adalah menawarkan atau menetralkan hati dari cita rasa dunia. Sedikitkah, banyakkah, tidak berpengaruh bagi kita. Yang sedikit belum tentu zuhud, yang banyak belum tentu tidak zuhud. Orang yang berpakaian lusuh, kumal gitu ya, karena ingin disebut zuhud, tapi di pikirannya mikirin dunia terus, kapan saya bisa kebeli motor ya, kapan saya bisa kebeli mobil gitu ya. Di pikirannya itu terus, tampilannya pakaiannya lusuh, kumal, bukan zuhud. Karena tolak ukur zuhud bukan tentang banyak sedikitnya harta yang ada di tangan, tetapi apakah harta itu masuk ke dalam kolbu atau tidak, itu tolak ukurnya. Dan ini akhirnya memang menjadi personal. Diri kitalah yang paling tahu apakah dunia itu masuk ke dalam kolbu kita atau hanya ada dalam genggaman tangan kita. Nah, sebaliknya, orang yang dititipi oleh Allah harta yang banyak belum tentu juga dia tidak zuhud. Tergantung. Sayyidina Muawiyah itu pernah dikomplain. Beliau itu gubernur di wilayah Syam, wilayah terluar Islam yang berbatasan langsung dengan Romawi Timur ketika itu di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah dikomplain dan dilaporkan kepada Khalifah Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Muawiyah itu pakaiannya megah gitu ya, megah, elegan, perlente gitu. Untanya terbaik gitu ya. Kalau sekarang mungkin mobilnya BMW gitu, mobil dinasnya BMW gitu. Nah, dikomplain, dilaporkan kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, Gubernur Muawiyah ini perilakunya seperti ini. Dipanggil oleh Khalifah Umar, menghadap Sayyidina Muawiyah, dikonfirmasi, dapat laporan begini dan begitu. Bagaimana sebenarnya? Lalu Muawiyah mengatakan, benar ya Khalifah, saya memang pakaian dinasnya megah gitu, elegan, perlente. Mobil dinas saya juga BMW. Kalau sekarang gitu ya, dulu nggak ada. Kalau diumpamakan begitulah. Lalu Khalifah Umar bilang, kenapa anda berperilaku seperti itu? Gitu. Lalu jawaban Sayyidina Muawiyah apa? Ya Khalifah, engkau tugaskan aku bertugas di wilayah Syam, wilayah terluar wilayah Islam yang berbatasan langsung dengan Romawi Timur. Saya ingin menunjukkan izah Islam kepada orang-orang Romawi, orang-orang kafir itu bukan hanya dari ketinggian ajarannya, karena kalau sudah pasti ketinggian ajarannya kita meyakini semua bahwa Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi saya ingin juga memperlihatkan izah Islam hatta dari tampilan luarnya. Saya ingin kelihatan umat Islam itu memang elegan, memang orangnya sehat, memang kaya, memang kuat, bukan lemah, bukan kusut gitu ya, tidak menarik dan seterusnya. Karena itu bagian dari izah Islam. Ketika Sayyidina Muawiyah menyampaikan seperti itu, Khalifah Umar mengerti, memahami dan tidak melarang ataupun menghukum Sayyidina Muawiyah. Jadi tergantung konteksnya apa, kebutuhannya apa. Bukan tentang penampilan, tetapi apakah merasuk dalam qalbu atau tidak. Itulah kenapa dalam tawaf itu, ini bagi bapak-bapak yang sudah haji atau umroh, tawaf itu putaran 1 sampai 3 itu kan sunnahnya romal, ya kan? Lari-lari. Karena dulu itu kan ada parlemen Quraisy ya, di Darun Nadwah itu sengaja gitu ya. Jadi Nabi itu kalau pas melewati bagian yang parlemen Darun Nadwah itu menyuruh sahabat agak lari gitu ya. Tawaf itu agak lari. Kenapa? Supaya kelihatan umat Islam itu kuat-kuat, sehat-sehat, bugar-bugar, enggak loyo-loyo gitu. Jadi tergantung konteksnya. Menunjukkan izah dengan pakaian kemegahan, dengan kendaraan yang baik dalam konteksnya di depan orang-orang kafir gitu ya, ataupun dalam sesuai konteks dakwah, itu bukan meninggalkan zuhud.
Karena jangankan ketika berhadapan dengan orang-orang non-muslim ya, berhadapan dengan sesama muslim saja yang memang pemahaman keberagamaannya tentu kita memahami berbeda-beda. Ketika menurut mereka standarnya di bawah mereka, itu kadang-kadang mereka tidak mau dengar. Teman saya, ini cerita langsung beliau, Pincap Dede Jabar, itu pernah presentasi sebuah proposal di depan para direktur perusahaan. Salahnya dia, bukan salah sebetulnya, mungkin nggak ngeh atau apa, dia buka handphone, lalu maksudnya melihat bahan presentasi di handphone, lalu handphonenya ditaruhlah di meja. Kelihatan tuh handphonenya merek apa, Samsung yang level bawah lah ya, yang bawah apa lah, pokoknya Samsung level bawah lah. Itu begitu ngelihat handphone 2 jutaan, ekspresi para direktur itu langsung berubah, menganggap nggak selevel ini gitu kan, yang ngomong nggak selevel, ini pasti bukan direkturnya nih, nggak selevel kelihatan dari handphonenya begitu. Jadi terkadang dalam situasi tertentu orang-orang tuh masih menggunakan tolok ukur itu, sehingga ketika seseorang berpenampilan ya terkesan megah atau mewah untuk situasi tertentu, lihat dulu kebutuhannya, bisa jadi memang dibutuhkan, maka bukan berarti dia tidak zuhud. Itulah kenapa Imam Abu Thalib Al-Makki dalam Qutul Qulub ya, nutrisi jiwa, memberikan patokan bagi kita rumus yang mudah difahami dalam memahami zuhud ini. Beliau mengatakan, setiap hal yang membuatmu semakin dekat kepada Allah itu adalah akhirat, meskipun tampilannya dunia. Seorang ayah yang bekerja di berbagai bidang masing-masing, niatnya menafkahi istri dan anak-anak dengan nafkah yang halal, sebagiannya dizakatkan 2,5%-nya, sisanya lagi disedekahkan untuk orang tua, untuk karib kerabat. Mungkin tampilan pekerjaannya dunia ya, misalnya nggak ada tuh kelihatan pekerjaannya itu dengan urusan-urusan akhiratnya. Tetapi kalau niatnya seperti itu bisa jadi akhirat. Pengusaha yang membangun bisnis dengan jujur, membuka lapangan pekerjaan bagi kaum muslimin, lalu memberikan ruang yang leluasa bagi karyawannya untuk beribadah, sholat zuhur, asar, ada kajiannya dan seterusnya. Itu kelihatannya dunia tampilannya, tapi bisa jadi bernilai akhirat kalau niatnya seperti itu. Sebaliknya, setiap hal yang membuatmu semakin jauh dari Allah itu adalah dunia, meskipun tampilannya akhirat. Ini contohnya nih, para ustadz yang bicara, yang isi tausiah di depan gini. Kalau di pikirannya itu nih, amplopnya berapa ini ya? Nah, itu dunia itu. Dan jadi rendah, jadi hina di sisi Allah. Narif gitu ya. Di sekian nggak mau, kalau nggak sekian nggak datang gitu. Tampilannya akhirat, tapi itu bisa jadi dunia. Dan terkadang memang para ustadz itu diuji dengan itu, lulus atau enggak gitu. Lulus atau enggak. Saya pernah mengalami beberapa kali ke Bekasi, ke Serang dan tempat lain, memang free gitu. Jadi ongkos sendiri, bawa mobil sendiri, kadang disetirin orang, dan pulangnya emang nggak ada. Nah, ini ujian gitu ya. Ujian dari Allah untuk menguji betul ya, Anda niatnya karena apa gitu. Nah, kalau mikirin kemudian kecewa dan seterusnya, dunia itu. Jadi apapun yang membuatmu semakin jauh dari Allah itu dunia, meskipun tampilannya akhirat. Meskipun tampilannya akhirat. Nah, jadi ini patokannya. Maka zuhud itu bukan tentang seberapa banyak atau sedikitnya harta, tetapi seberapa banyak atau sedikit harta itu masuk ke dalam kalbu kita. Itu zuhud. Dan kemudian juga orang nggak bisa juga akhirnya
berjustifikasi dengan zuhud. Oh, saya hartanya banyak, ini bukan berarti saya nggak zuhud, saya zuhud. Nanti dulu, lihat dulu nanti di ekspresinya seperti apa. Jadi zuhud ini tidak bisa juga menjadi sebuah justifikasi orang yang memang bernafsu kepada dunia, lalu menjustifikasi dengan zuhud, oh saya zuhud meskipun tampilannya dunia, enggak gitu. Nanti kita lihat ekspresinya seperti apa. Nah, Imam Ahmad membagi tingkatan zuhud menjadi 3 ya. Nah, dari sini kita mudah-mudahan semakin memahami bahwa zuhud itu bukan tentang meninggalkan dunia ya. Yang pertama tarkul haram wa hadza zuhdul awam. Zuhudnya orang awam itu meninggalkan yang haram. Ini sudah pasti ya. Jadi bukan siapa miskin siapa kaya. Kalau orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan tapi dia tidak meninggalkan yang haram, itu bukan zuhud. Sebaliknya orang yang kaya dan memang hartanya halal dengan cara yang halal, bersih, itu adalah zuhud. Kalau orang yang kaya serakah, ya itu bukan zuhud, udah pasti. Sabet sana sabet sini, markup suap, ya udah pasti itu ya. Itu toma ya, serakah. Yang kedua tarkul fudul minal halal wa hadza zuhdul khawas. Zuhud yang kedua itu yang orang khusus itu adalah meninggalkan berlebihan dalam hal yang halal kalau tidak ada konteks seperti yang kita sebutkan di sebelumnya. Misalnya Bapak bisa beli Mercy buat mobil operasional ya, kebutuhan ke kantor, keluarga dan seterusnya, karena memang uangnya banyak. Tetapi kalau cukup dengan Innova, ya cukup Innova saja. Itu namanya meninggalkan berlebihan dalam hal yang halal. Ketika memang tidak ada konteks dakwah dan lainnya sesuai dengan yang tadi kita sebutkan. Ya, contoh Sayyidina Muawiyah tadi. Nah, ini meninggalkan berlebihan dalam yang halal. Itu zuhudnya orang khawas. Ini pertanda dunia tidak masuk dalam qalbunya. Dia menggunakan dunia secukupnya, lalu selebihnya ditasarufkan di jalan Allah. Nah, zuhudnya orang arif adalah tarku ma yashghulu 'anillahi azza wa jalla. Ya, meninggalkan semua bentuk kelalaian, kesibukan selain kepada Allah. Nah, jadi zuhud itu meskipun dia bergumul dengan dunia, meskipun dia bergaul dengan dunia, tapi kolbunya tetap mengarah kepada Allah, itu zuhud. Maka ekspresi zuhud itu, nah ini yang tadi kita sampaikan, zuhud tidak bisa dijadikan sebuah justifikasi ya, bahwa saya hartanya banyak, ini bukan berarti saya nggak zuhud, saya zuhud ya. Atau sebaliknya, saya miskin, saya zuhud gitu ya. Nah, ekspresi zuhud itu akhirnya menurut para ulama sufi ya adalah kalau dia dititipi harta oleh Allah, maka ekspresinya adalah sakhiyah, dermawan. Maka kita cek, kalau ada orang kaya yang menjustifikasi saya zuhud walaupun kaya, ya cek dulu aja dia dermawan atau tidak, dia mentasarufkan hartanya untuk dakwah Islam atau tidak. Kalau enggak, ya itu bukan zuhud, itu hanya sebuah pengakuan saja, justifikasi saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah didatangi oleh muridnya. Muridnya ini kaya, lalu menghadap kepada gurunya, Syekh, saya ini rasanya nggak pernah bisa zuhud. Kenapa? Karena saya kaya, Syekh. Nah, zuhud itu kan harus sederhana, meninggalkan kemegahan dan seterusnya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, keluarkan dunia dari hatimu, letakkan dalam genggaman tanganmu, lalu tebarkan. Gitu. Jadi ekspresi zuhud bagi orang-orang kaya adalah sakhiyah. Bukti dunia tidak merasuk dalam hatinya, dunia hanya dalam genggamannya, lalu mudah ditebarkan, mudah disalurkan,
mudah dibagikan bagi dakwah Islam, bagi anak-anak pemuda-pemuda muslim yang butuh beasiswa gitu ya. Karena butuh Islam di masa depan itu kan butuh sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul itu ya perlu kemudian memperoleh pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu mahal. Sebetulnya pendidikan yang baik berkualitas itu mahal, nggak ada yang murah. Yang gratis itu karena ada donatur yang membayari. Kayak sekolah-sekolahnya Dede itu gratis karena ada yang membayari. Siapa yang bayarinya? Ya donatur. Nah ini gitu ya. Jadi berikan itu beasiswa bagi pemuda-pemuda muslim yang cerdas-cerdas itu supaya bisa sekolah kuliah di tempat-tempat yang baik, yang bagus ya, supaya kemudian nanti bisa menjadi sumber daya yang unggul bagi membangun peradaban Islam ya. Saya berpikirnya mungkin akan lebih ya ini kan apa namanya ya mengambil yang lebih mantap gitu kalau saya di hati itu. Kadang-kadang mau apply LPDP itu masih mikir-mikir ya. LPDP itu dari Kementerian Keuangan, dana abadi yang disimpan. Jadi kalau ini pandangan pribadi ya, mikir-mikirnya ini kira-kira kalau dibandingkan ada yang muhsinin dari hartanya yang bersih ngasih beasiswa, kayaknya saya milih yang itu gitu. Misalnya begitu ya. Jadi ini posisi strategisnya orang-orang kaya muslim itu yang punya harta itu, menurut saya di antara jihadnya sekarang adalah kasih beasiswa pemuda-pemuda muslim yang pinter-pinter. Jangan yang ngasih beasiswanya itu, mohon maaf, dari perusahaan rokok ya, dari perusahaan-perusahaan yang kurang inilah gitu ya dari sisi kebersihannya. Karena kalau dia dibiayai dari harta yang bersih, insya Allah akan jadi itu. Nah masalahnya ini kita kekurangan itu, kekurangan orang-orang kaya muslim yang mau ngasih beasiswa bagi pemuda-pemuda muslim untuk bisa sekolah ke luar negeri, S2, S3 ke luar negeri. Akhirnya yang kebanyakan prosentasenya yang giroh atau jiwa keislamannya tidak kuat gitu. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama. Jadi bagi sesiapa yang dititipi oleh Allah harta yang banyak, buktikan bahwa Anda zuhud itu adalah dengan sikap dermawan. Salurkan harta Anda untuk kepentingan dakwah Islam, terutama bagi lahirnya SDM unggul umat Islam di masa depan, karena kita akan bertarung di ruang-ruang itu ya. Kita perlu SDM unggul di berbagai bidang. Kita harus mengisi pos-pos strategis di bangsa ini dengan SDM unggul yang itu umat Islam, pemuda-pemuda muslim yang di dalam dadanya hanya ada Allah dan Rasulnya gitu. Lalu kalau kemudian bagi sesiapa yang diuji Allah dengan kemiskinan, ekspresi zuhud itu adalah iffah, menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta, tidak menjual kemiskinan, tidak mengharap belas kasihan. Maka biasanya kalimat orang yang ekspresinya iffah bukan tolong bantu saya, tetapi ada enggak pekerjaan untuk saya, ada enggak yang bisa saya bantu. Itu ekspresinya, karena dia menjaga kehormatan dirinya, tidak menengadahkan tangan tetapi menjabat tangan. Kalau ada nggak yang bisa saya bantu, itu kan menjabat tangan. Ada nggak pekerjaan untuk saya, itu kan jabat tangan, bukan menengadahkan tangan. Tapi kalau meminta, itu menengadahkan tangan. Simpulannya, kita coba buat definisi. Zuhud itu sahibid dunya bibadanika farriqha biqalbika, mempergauli dunia dengan badan kita dan menceraikan dunia dengan hati kita. Jadi hati tetap fokus menuju Allah meski badan berbaur dengan manusia, meski badan berbaur dengan dunia. Kita bekerja di berbagai bidang sesuai dengan pilihan kita masing-masing, sesuai dengan memang pekerjaan yang sekarang diamanahkan. Boleh
selama itu halal sesuai dengan syariat dan seterusnya, tetapi tidak lalai, qalbunya tetap menuju Allah, fokus menuju Allah. Mengelola dunia secara profesional namun tidak mencintai, karena memang muslimin harus menunjukkan profesionalisme, amanah, tanggung jawab, integritas di berbagai amanah yang dibebankan kepada di pundaknya, tetapi tidak mencintai. Dia boleh menjadi presiden direktur, tapi presiden direktur yang qalbunya menuju Allah. Dia boleh menjadi gubernur, presiden, tetapi yang qalbunya tetap menuju Allah. Dia boleh menjadi orang kaya, mungkin 5 terkaya dan seterusnya, tapi qalbunya tetap menuju Allah. Pun dia juga kalau diuji dengan kemiskinan, tetapi orang-orang miskin yang iffah, yang qalbunya hanya tertuju kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Orang-orang yang diuji dengan kesulitan tetapi tidak meminta-minta, qalbunya hanya tertuju kepada Allah. Inilah zuhud. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari kekhilafan saya pribadi. Mohon maaf atas kurang dan salahnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.